Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di video conference yang hari ini kita semua ada dalam kondisi sehat walafiat ya. Sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. ya, terima kasih Mbak Nidaul, Mbak Nur Aida yang tadi pertama kali bergabung, Mbak Fairuz, Mbak Dede Halawiyah, Mbak Susi, Pak Baha, Mas Yohanes, Mas Atfal ya. Pertama yang ingin saya sampaikan dan ada Pak Widyo ya tadi ya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah silahkan rekan-rekan mengecek ya, melihat nilai tugas dan UTS yang sudah saya berikan di dalam SIAKAD maupun di dalam LMS. Kalau di dalam LMS itu lengkap dengan catatan dari saya ya, kenapa teman-teman mendapatkan nilai sebesar itu gitu ya. Tentu ada catatan atau koreksi yang apakah itu fatal ataukah itu bagaimana ya, sesuai dengan apa yang saya tuliskan di dalam kolom komentar sebagai feedback dari saya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan ya, karena input nilai akan ditutup pada hari Minggu malam besok ya. Makanya di kesempatan video konferensi yang kali ini saya ingin menginformasikan, silahkan di cross check untuk tugas dan UTS-nya. Bila mana ada salah upload jawaban ya, mungkin dari mata kuliah ya, yang lain gitu ya, diupload ke mata kuliah ini sehingga nilainya saya kasih 20 sebagai contoh. Itu silahkan konfirmasi langsung ke saya atau di grup WA ya, untuk saya berikan kesempatan ya mengikuti remedial, dan tentunya nilai yang nanti saya akan berikan itu tidak maksimal ya. Silahkan dicek langsung ya di LMS dan di apa namanya, di siakan masing-masing. Saya tunggu ya batas konfirmasinya sampai eh, hari ini ya, hari ini jam 18.00, artinya sampai jam 6 sore ya, maghrib. Bila mana tidak ada komplain, berarti teman-teman menerima nilai yang saya berikan baik untuk tugas maupun untuk UTS. Kemudian selanjutnya untuk tugas berupa proposal, UTS juga berupa esai, saya sudah bisa menangkap dan membaca bagaimana teman-teman memahami mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ya, metode penelitian kualitatif ini. Pertama, saya merasa sedih ya di tugas yang telah diberikan dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 2 minggu. Proposal yang disajikan itu cenderung masih belum dipahami dengan baik oleh teman-teman semua ya. Meskipun itu tidak semuanya, dalam arti bahwa dimulai dari judul gitu ya. Kita kan ada di komunikasi ya, program studi komunikasi. Tentu penelitian yang akan kita lakukan, harapan saya nanti mata kuliah ini menjadi basic gitu ya. Basic penulisan proposal yang nanti diteruskan sebagai penyelesaian tugas akhir atau skripsi ya, menjelang kelulusan teman-teman semuanya. Jadi boleh dicicil dan boleh dimanfaatkan mata kuliah ini untuk mempersiapkan proposal penelitiannya sebelum nanti mendapatkan pembimbing skripsi gitu ya. Dilihat dari beberapa teman-teman yang mengumpulkan dan menyusun proposal ya. Pertama, masih banyak ditemukannya judul penelitian dan isi proposalnya itu tidak mencerminkan penelitian komunikasi. Itu sangat disayangkan sekali ya. Apa susahnya teman-teman searching di Google gitu ya, contoh-contoh judul penelitian atau contoh-contoh skripsi komunikasi. Tentu di sana akan banyak sekali, baik yang meneliti media, ya, meneliti corporate, meneliti masyarakat dan lain sebagainya. Ya, ada analisis narasi, ada framing gitu ya, ada eh, apa namanya, ada analisis semiotika gitu ya. Kemudian ada fenomenologi, ada studi kasus, ada etnografi dan lain sebagainya. Apa susahnya gitu?
Nah, saya memberikan nilai sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini menjadi catatan tersendiri ya untuk teman-teman yang mendapatkan nilai cukup rendah dan juga mendapatkan koreksi dari saya gitu. Kemudian apa namanya? Dilihat juga dari redaksi kata ya, redaksi kalimat yang disusun di dalam bentuk judul gitu. Teman-teman di sini masih tertukar atau keliru ya, di mana ada kata pengaruh, kemudian di mana ada kata dampak gitu ya, di mana ada kata terhadap gitu kan. Dan itu berlanjut ke bawah gitu. Saya bertanya apakah ini copy paste, plagiarisme gitu ya, atau bagaimana sampai membuat kerangka berpikirnya pun tidak memperlihatkan pada aspek kualitatifnya gitu. Ada kata hipotesis ya, ada uji variabel X, variabel Y gitu. Ini bagaimana gitu kan? Jangan sampai teman-teman di sini tuh seperti masuk telinga kanan keluar telinga kiri lah gitu ya. Ini mata kuliah yang cukup penting di mana teman-teman sebagai bekal gitu ya menyusun karya ilmiah ya dalam bentuk skripsi kah, jurnal kah gitu. Karena kan mungkin di sini ya teman-teman tidak semuanya sudah apa mengalami perkuliahan ya. Di sini juga mungkin banyak gitu ya teman-teman yang fresh graduate dari SMA, SMK sederajat. Dan memang pengalaman pertama kuliah dan membuat skripsi itu baru di Unsia kan seperti itu. Ya, agenda kita pada siang hari ini ya, kita akan melakukan review materi ya dengan kuota sebanyak 5 mahasiswa gitu ya. Nah ini saya tanya dulu, apakah memang kuota 5 mahasiswa ini akan ada pengajuan dari yang hadir di dalam forum Zoom pada siang hari ini, atau memang saya pilih berdasarkan urutan yang submit pada saat pengumpulan tugas? Kira-kira enaknya gimana? Jadi untuk apa namanya? Untuk Vicon kita selanjutnya gitu ya, kita akan melakukan review, koreksi gitu ya. Review bersama-sama dari proposal yang Bapak Ibu submit ke dalam LMS ya. Tujuannya untuk apa? Untuk penulis sendiri bisa langsung mengkonfirmasi ya, bisa langsung merevisi. Juga untuk teman-teman yang mendengarkan dan melihat pada proses review bersama-sama ini menjadi bahan pembelajaran dan catatan tersendiri gitu ya. Kira-kira gimana nih? Apakah akan dipilih atau yang mengajukan 5 orang, Pak? Misalkan saya tolong dikoreksi proposalnya atau saya pilih dari eh, urutan urutan yang submit pada tugas beberapa pekan yang lalu ya di pertemuan kelima. Ini mungkin 1 bulan yang lalu. Gimana nih? Enaknya Mohon izin Pak, mengasih pendapat Pak. ya gimana, Mbak Aida? Iya, kalau saran sih Pak, Pak Isan yang memilih, tapi dari review proposal yang benar-benar bagus lah Pak. Jadi bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua gitu loh Pak. Oke. Baik, itu salah satu saran dari Mbak Aida ya. Mbak Aida kemarin proposalnya dapat nilai berapa? Iya Pak, mohon maaf Pak, saya baru ngecek untuk tugas saya. Ternyata saya salah submit tugas Pak, Nah, sehingga nilai saya 20. Saya udah japri Pak Isan untuk mengirimkan proposal saya ya Pak. ke email aja ya. Oke, oke Emailnya siap tahu Pak. kan, Itu, Pak. yang lecturer ya, saya ya. Eh, Siap Pak Isan. Ditunggu sebelum jam 6 sore gitu. Baik Pak Oke, Isan. baik. Untuk apa? Untuk keadilan gitu ya, dan untuk semuanya sebagai bahan pembelajaran, saya rasa semua proposal kita harus review ya, agar semuanya mendapat kesempatan yang sama. Saya harus mereview dari mulai judul, kemudian nanti sampai metode penelitian. Ya, reviewnya kita apa namanya secara poin besarnya saja, tetapi untuk kuota per per pertemuan Vicon kita akan mereview 5 orang gitu ya. Jadi total yang submit tugas itu ada sekitar 55 gitu ya. 55 berarti kalau dibagi 5 itu berapa kali Vicon ya? 10 kali 5, 50. 11 kali Vicon. Bisa kali 11 Berarti, kali Fitcon, Pak. Terlalu banyak itu, Pak. berarti 10 mungkin ya. 10 mahasiswa gitu ya. Oke.
berarti kita ekspres ya. 10 berarti ya nanti kita sampai pertemuan terakhir. Gitu ya, kurang lebih. Oke. Sebelum nanti saya akan menjelaskan materi ya, akan menjelaskan materi tentang teori di dalam penelitian kualitatif dan kerangka berpikir di dalam penelitian kualitatif. Oke, teman-teman, saya izin share ya. Ini tidak apa-apa menjadi Hmm. Pak Baharudin, apakah hadir di sini, Pak Baharudin? Pak Baharudin mungkin belum berkesempatan untuk hadir gitu ya. Baik, ada beberapa mahasiswa yang saya berikan catatan dan ada yang tidak ya. Oke ya, mungkin nanti sebagai bahan pembelajaran yang bisa direview atau ditonton ulang ya untuk nama-nama yang memang tidak hadir pada Vicon kali ini, kita coba lihat proposal ya. Karena begini Bapak Ibu, saya kebetulan ditugaskan langsung dari pimpinan Bapak Warek bidang akademik ya, perwakilan dari program studi komunikasi sebagai tim penyusun panduan skripsi di Universitas Siber Asia gitu ya. Jadi mungkin nanti saya akan ikut menentukan pada bagaimana sistematika penulisan proposal, skripsi ya, dan prototype nanti. Akan ada beberapa jalur gitu ya di dalam teman-teman memenuhi tugas akhirnya. Apakah dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk prototype atau bentuk yang lainnya. Nanti ditunggu saja sosialisasinya. Kami masih menyusun dan merumuskan ya dari setiap perwakilan dosen dari 5 program studi ya, termasuk saya salah satunya dari komunikasi. Oke, kita lihat proposal milik Pak Baharudin ya kalau nggak salah. Pak Baharudin. Pola komunikasi antar budaya, studi pada pola komunikasi masyarakat NU di Kelurahan Batu Ampar. Nah, ini belum menunjukkan dua variabel. Ada masalah apa? Pola komunikasi antar budaya, budaya apa? Dalam apa gitu. Ini belum menunjukkan dua variabel yang mengindikasikan adanya masalah di dalam judul gitu. Kalau misalkan pola komunikasi antar budaya Jawa dengan budaya apa ya, budaya Minang gitu ya, dalam menghasilkan budaya baru gitu, atau culture shock gitu ya di antara pola komunikasi mahasiswa di kalangan budaya Jawa dengan budaya Minang, katakanlah seperti itu. Jadi dilihat dari apa namanya ya, dilihat dari susunan kalimat di sini gitu ya, itu masih minus satu variabel gitu ya, karena belum ada unsur X, Y-nya, di mana antara satu dengan satu yang lainnya ada dua variabel itu menunjukkan adanya masalah gitu. Ini belum terlihat adanya masalah di dalam judul gitu. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan bahwa penelitian kualitatif itu cara berpikirnya adalah induktif. Apa yang dimaksud dengan induktif? Penelitian kualitatif itu dari awal kalimat, dari awal paragraf itu langsung berbicara tentang masalah yang akan diteliti, gitu ya. Berbeda dengan kuantitatif, kuantitatif itu sifatnya deduktif, yang bila mana kita proyeksikan seperti piramida terbalik. Artinya menjelaskan dari yang sifatnya umum ke khusus. Kalau kualitatif itu dimulai dari kalimat pertama, dimulai dari paragraf pertama itu langsung berbicara tentang esensi daripada masalah yang akan kita teliti. Ya, kemudian di sini jika mungkin di dalam latar belakang penggunaan atau menyertakan kata menyertakan apa namanya gambar ya setelah satu paragraf itu relatif cenderung terlalu cepat gitu ya menghadirkan data. Berikan dulu uraian pengantarnya, lalu di bagian bawah sini berikan
pengantar atau keterangan diakses dari mana atau sumbernya dari mana gitu ya. Nah, sementara karena memang panduan skripsi, panduan proposalnya sedang dibuat, saya minta teman-teman untuk menuliskan sumber data yang didapatkan itu dalam bentuk body note gitu ya. Sementara kalau sudah dibuat body note nanti akan mudah misalkan ketika nanti panduannya menggunakan footnote gitu. Nah, ini gambar ilustrasi kelompok budaya dan ini gambar dari mana gitu. Kalau nama gambar itu di sini di atas ya. Ada nama gitu ya. Di daerah sinilah. Kalau di sini itu disertakan sumber gitu, sumbernya dari mana. Dan ini untuk Pak Baharudin belum saya lihat belum ada apa namanya, belum ada body note-nya ya. Ini juga sama ya, untuk gambarnya belum menyertakan sumber dan nama gambarnya. Gambar 1 apa, gambar 2 apa, gambar 3 apa. Kemudian ini juga masih sama ya. Oke, rumusan masalah itu ditulis dalam bentuk kalimat tanya ya. Jadi teman-teman di sini gitu ya harus paham seperti apa kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan masalah penelitian dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu yang disebut dengan kalimat tanya. Kalau seperti ini, apakah pola komunikasi antar budaya dengan studi? Apakah pola komunikasi antar budaya dengan studi pada pola komunikasi masyarakat NU di Kelurahan Batu Ampar Balikpapan? Apa yang ditanyakannya ini? Saya rasa ini perlu diperbaiki redaksinya ya. Dan masalahnya memang masih belum terlihat di dalam judul tadi. Jadi cukup 1 atau 2, saya sarankan 2 atau 3 lah ya. 2 sudah cukup untuk S1 itu menuliskan rumusan masalah. Karena banyaknya nanti pembahasan di dalam bab 4 contohnya ya. Itu akan ditentukan juga pada berapa banyaknya rumusan masalah di dalam penelitian itu tadi gitu. Ya, saya rasa tujuan dan manfaat itu sifatnya masih normatif gitu ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Tinjauan pustaka, ya tinjauan pustaka saya minta ini 5 tahun terakhir dengan jumlah 5 penelitian, baik dari tesis, skripsi, atau jurnal. Dan ya menjelaskan hasilnya apa gitu ya. Kemudian teori yang digunakannya apa, metodenya seperti apa, dan saya minta untuk setiap untuk setiap tinjauan pustaka itu terdiri dari 2 paragraf, 1 dan 2. Ya, paragraf 1 di sini untuk menjelaskan temuan-temuan dari hasil penelitian itu dan paragraf kedua untuk menjelaskan perbedaan penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan itu perbedaannya di sisi apa. Itu diuraikan, misalkan dari segi metode, dari segi penggunaan teori, dari segi subjek dan objek gitu. Nah, baru setelah lima penelitian ini disusun, barulah dibuat tabulasi seperti ini, gitu ya. Ya, perbedaannya lokasi penelitian, betul, subjek penelitian, teori penelitian. Ini bukan teori penelitian, bukan Laswell, ya. Kalau Laswell tokohnya, teorinya disebut teori apa? Contoh teori penetrasi sosial, teori pola komunikasi keluarga, teori pengelolaan identitas, dan lain sebagainya. Nah, ini teori penelitiannya apa? Bukan nama tokohnya gitu ya. Gitu. Teori apa namanya? Ya boleh teori ini dari misalkan teori identity communication gitu ya dari Michael Heck dalam kurung Michael Heck boleh. Tapi disertakan itu nama teorinya apa? Tidak seperti ini. Ya, landasan teori ya apa disebutkan grand teorinya minimal menggunakan 1 teori gitu ya. Syukur-syukur bisa menggunakan 2 teori. Ini juga masih kurang ya. Kerangka berpikir pola komunikasi antar budaya, pengaruh, kendala. Nah, hindari kata-kata pengaruh ya karena ini tidak lazim digunakan di dalam penelitian kualitatif. Ini hasilnya ini maksudnya apa? Coba gitu ya. Jadi kalau di sini menjelaskan tentang masalah gitu ya di sini, kemudian variabel selanjutnya adalah bagaimana masalah itu bisa dipecahkan.
Kalau memang masalah itu ada apa namanya ada pengelompokan atau fokus ya, dibuatkan lokusnya lagi itu misalkan oh masalah ini komunikasi antar budaya nih. Berarti pendekatannya boleh di sini dibuat lagi etnografi gitu ya, contoh. Lalu teorinya teori apa gitu. Teorinya teori ini. Nah, di dalam teori itu ya ada beberapa cara bekerja kan teori itu pisau analisis ya. Nah, di dalam teori itu ada 3 cara bekerja, 1, 2, dan 3 gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah hasil akhir sementara bayangan peneliti itu dibuatlah di sini gitu. Meskipun nanti setelah penelitian itu selesai dilakukan, kotak di dalam kerangka berpikir ini harus dirubah dan disesuaikan dengan hasil akhir sesungguhnya gitu ya. Kemudian kualitatif menggunakan penelitian fenomenologi. Saya rasa untuk penelitian fenomenologi yang digunakan dengan redaksi judul di atas komunikasi antar budaya, mungkin itu akan lebih cocoknya itu menggunakan etnografi atau kalau belum berani menggunakan etnografi, tulis saja deskriptif kualitatif secara umum gitu ya. Gitu. Kemudian dalam penulisan penelitian maupun data ya subjek itu siapa yang akan diwawancara, objek itu berbicara tentang masalah apa yang akan dikaji. Sumber data primer itu berasal dari informan utama, data sekunder itu dari data-data dari buku-buku gitu ya. Metode pengumpulan data wawancara, terus apalagi ini ya, ya sudah umum lah ya, wawancara, observasi, dokumentasi, metode analisis data dalam melakukan pengumpulan data, forman reduksi ya seleksi reduksi ya reduksi data kemudian apa pemilihan data ya kemudian sampai pada reduksi data paparan data dan penarikan kesimpulan ya jadi kan di apa ditanyakan ya di dalam soal UTS tuh ada yang mencuri-curi atau mendengar gitu ya, mendengarkan daripada hasil observasi. Nah, hasilnya itu dibuat direduksi mana yang penting, mana yang tidak, mana yang relevan, mana yang tidak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan penelitian sampai pada akhirnya pelacakan gitu ya. Keabsahan triangulasi sebuah ya, triangulasi itu ada beberapa kategori ya, ada triangulasi sumber data ya, ada triangulasi teori, ada triangulasi metode. Triangulasi sumber data itu kita membandingkan data dari informan satu kepada informan kedua di cross check datanya sama nggak, konsisten nggak, atau data dari 5 orang informan utama kita bandingkan kita cross check kepada 1 orang informan ahli gitu. Kalau teman-teman di sini kasusnya Pak Baharudin komunikasi antar budaya, ya, misalkan antara budaya Jawa, katakanlah budaya Jogja, gitu ya, ada 3 orang yang diwawancarai. Kemudian budaya Padang, budaya Minang 3 orang, jadi 6 orang. Wawancaralah 1 orang dosen yang ahli di bidang komunikasi antar budaya. Nah, apakah memang apa yang disampaikan oleh 6 informan itu dapat dipahami dan dijelaskan juga nggak oleh informan ahli? Itu namanya triangulasi sumber data. Kemudian triangulasi teori itu menggunakan 2 teori sekaligus. Jadi apakah menurut teori ini dapat diperkuat oleh teori ini atau memang teori yang kedua ini dapat menggagalkan atau membantah dari apa yang dikatakan oleh teori yang sebelumnya. Itu triangulasi teori kedua, triangulasi teori ya. Ada lagi triangulasi metode. Kalau memang dirasa apa namanya data ini masih meragukan, selain dengan wawancara, teman-teman lakukan pencarian data itu melalui focus group discussion contohnya gitu ya. Kadang kan seseorang memberikan data itu berbeda ketika diwawancarai ketika sendiri dan diwawancarai ketika berkelompok gitu kan. Tuh, ya. Dan ini daftar pustakanya juga masih tidak sesuai gitu ya, diurutkan per abjad gitu. Sementara gitu aja ya. Jadi yang namanya A, A, B, C, D gitu. Dan itu namanya dibalik. Kalau saya Muhammad Nur Ihsan berarti Ihsan, Muhammad Nur terus titik dan dalam kurung tahun 2023 nama judulnya apa, lalu Jakarta, terus Simbiosa Rekatama contohnya ya, penerbitnya seperti itu.
Ini catatan untuk proposal milik Pak Baharudin ya. Mudah-mudahan saya simpan di sini, bisa diakses dan diperbaiki kembali ya. Udah hadir di sini Adelia Putri. Adelia Putri, oke, di sini kita lanjutkan ya review proposalnya. Fenomena Korean Wave dalam media digital berdasarkan teori imperialisme budaya. Mungkin di sini ada catatan dari saya ya. Apakah penelitian ini penelitian komunikasi? Jika ia tunjukkan argumen mana bahwa proposal ini penelitian komunikasi. Saya berikan catatan seperti itu. Mungkin kata media digital bisa merepresentasikan bahwa ini penelitian komunikasi, tetapi menurut saya ini kurang menguatkan bahwa fenomena dalam media digital berdasarkan teori imperialisme budaya. Nah, ini pun teori imperialisme budaya ini perlu dijelaskan di dalam latar belakang, sehingga tidak menjadi tanda tanya saya, apakah ini penelitian komunikasi atau bukan, gitu ya. Kemudian di sini bicara tentang K-pop ya, kemudian belum ada data yang disertakan ya dalam bentuk body note gitu. Nah, ada nih Febrianti ya, Febrianti 2021. Kita cek kalau memang dituliskan di sini ada datanya ya, ada sumbernya, harus ada di dalam daftar pustaka juga. Bagaimana pengaruh budaya Korea? Nah, ini ada kata pengaruh. Berarti kan kalau pengaruh itu menguji sebab akibat gitu ya. Halo, mohon maaf Ya, terputus ya. sudah Iya, jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. sudah jelas, Pak. Iya, mohon maaf ya. Jaringan saya pindah itu dulu, pindah jaringan dulu barusan. Kita lanjutkan ya. Kita secukupnya saja ya lah ya. Kalau nggak cukup 10 orang dalam pertemuan kali ini ya kita lanjutkan pikon selanjutnya. Oke ya. Mana nih? Oke, di sini proposal Mbak Adelia Putri. Kalau nggak Adelia Putri Fajar Puspitasari. Bagaimana pengaruh budaya Korea terhadap masyarakat Indonesia? Ya, jelas tadi saya sampaikan bahwa kata pengaruh itu tidak lazim digunakan di dalam penelitian kualitatif. Bukan menguji kalau penelitian kualitatif itu, tetapi mengembangkan, mendeskripsikan, menjelaskan gitu ya. Dari hal-hal yang memang selama ini kurang banyak diketahui oleh masyarakat. Kalau kuantitatif itu kan menguji apakah berpengaruh atau tidak, berdampak atau tidak gitu ya. Kemudian, apakah pengaruh budaya Korea terhadap masyarakat Indonesia? Kalau dilihat pada rumusan masalah nomor 1, apakah ini menanyakan pada masalah komunikasi? Tentu tidak kalau menurut saya. Kemudian nomor 2, adakah bentuk pergeseran budaya asal Indonesia diakibatkan oleh budaya Korea jika apakah ini juga berbicara tentang komunikasi? Ya, ya, ini juga perlu diperhatikan atau dirubah redaksinya kalau memang masalah yang diangkat itu adalah masalah komunikasi. Tujuan manfaat saya lewat ya. Tinjauan pustaka ini memang belum dijelaskan atau dinarasikan gitu ya. Ini sebagaimana tadi dilakukan oleh Pak Baharudin tadi ya. Kemudian perbedaan ya cukup dituliskan poin-poinnya saja sebetulnya ya untuk perbedaan apa di dalam subjek, subjek dan objek gitu ya. Yang judul pengaruh. Oke, teman-teman boleh saja menggunakan penelitian yang lain dengan berbeda metode. Kalau yang lain kuantitatif, kita kualitatif itu tidak masalah gitu ya. Justru itu menjadi gap research ya perbedaannya. Berarti metode gitu ya. Metode sebelumnya, penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif gitu. Kemudian ada 2, 3, 4, dan 5. Ya, oke. Teori imperialisme budaya pertama dikenakan oleh Scheler pada tanggal tadi menyatakan bahwa budaya pada negara maju media budaya masyarakat. Nah, ini masuknya dari mana? Apakah dari konsep sosiologi gitu ya? Memang harus dipertajam lagi gitu. Kajiannya apa? Apakah dari sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi gitu ya?
komunikasi antar budaya, komunikasi media, media communication, dan lain sebagainya. Ya, betul. Ini penulisan gambar satu sudah betul, dikutip dari, ya sudah betul lah ya, sumbernya. Ini sudah ada sumber Nuruddin. Ya, tapi ini juga, ya lah, gitu ya. Dan ini sudah ada sumber dalam bentuk body note. Kerangka berpikir, teori imperialisme budaya, asumsi negara maju. Begini ya, kalau memang penelitian kualitatif itu langsung induktif tadi cara berpikirnya, bahwa carilah teori-teori yang mampu menjelaskan terkait fenomena apa yang kita teliti gitu. Dan relatif, kualitatif itu relatif melihat pada ruang lingkup atau skup yang sempit. Ya, artinya kualitatif tidak bersifat mengeneralisir, tetapi berusaha men-show up dari masalah yang sebetulnya ada masalah dan menarik gitu masalah ini dikaji. Nah, itu di-show up ya, diangkat ke permukaan sehingga orang-orang menjadi tahu. Itu adalah kajian atau ranah kualitatif untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan fenomena-fenomena sosial. Kalau kuantitatif itu relatif cukup luas dan mengeneralisasi. Gitu. Nah, ini ada kata berdampak ya di dalam asumsi teori itu tadi. Lihat apakah teori ini kecenderungannya itu ya digunakan di dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif ya. Dan teori itu juga ada yang bisa digunakan oleh dua metode sekaligus gitu. Jadi jangan sampai salah menentukan teori. Diteliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pengaruh budaya ini masih ada kata pengaruh ya, bentuk pergeseran budaya, berbagai aspek lain. Nah, sebetulnya kalau memang ini kan apa? Berarti masalah-masalahnya. Nah, ini tidak konsisten. Kalau tadi di rumusan masalah hanya ada berapa? Di dalam rumusan masalah itu kan tadi hanya ada 2 poin yang ditanyakan. Nah, rumusan masalah itu juga harus linear dengan kerangka berpikir. Berarti ya 2 juga dong di sini. Ini nggak usah gitu. Tetapi kalau ada 3 yang ingin dilihat, ini ingin melihat pengaruh budaya. Ini akan melihat ini kan. Nah, sementara di dalam rumusan misalnya cukup 2 ya, atau 2 kurang 1 gitu. Nah, ini juga tidak konsisten. Dan hasil akhirnya harus dibuat seperti hasil sementara gitu ya di sini. Bahwa seperti anu bla 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 gitu ya. Meskipun nanti akan disesuaikan kembali. Kualitatif metodenya jenisnya ya kualitatif, subjeknya fenomena Korea di kalangan masyarakat, terus remaja putih dengan rentan 12 karena apa informasi diambil sekitar 57 orang menemukan data. Nah, ini data jenuh, ini istilah-istilah di dalam kuantitatif ya. Ingat bahwa penentuan sampel ya, sampling, teknik sampling di dalam kualitatif itu non probabilistik. Jadi tidak semuanya memiliki kesempatan, hanya orang-orang yang memiliki karakteristik tertentu yang memenuhi syarat sebagai informan di dalam penelitian kualitatif. Kalau data jenuh di sini ya, nanti itu ada di dalam data kuantitatif. Dan itu sudah dipelajari kan bersama Bu Yayu pada semester sebelumnya. Penggunaan kata yang gitu ya di dalam awal kalimat, di dalam awal paragraf itu tidak dipergunakan, tidak diperbolehkan. Ini kan conjunction ya, kata kata gabung, kata kata sambung gitu. Oke, wawancara langsung ya dengan informan, sekundernya yakni buku internet sudah betul, metode pengumpulan datanya, metode pengumpulan data yaitu bukan kuesioner ya, data primer, observasi, wawancara. Peneliti mendapatkan data dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner, ya bukan kuesioner juga. Ya, instrumen utama di dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri, ya. Peneliti menjadi instrumen yang sangat kuat. Memang sisi subjektifnya itu ada dan lebih besar daripada kuantitatif, tetapi penelitilah yang menjadi instrumen alat utama gitu ya untuk mendapatkan data. Gitu. Jadi tidak menggunakan kuesioner, observasi juga boleh ya, memang ada di dalam kualitatif, tetapi nanti dilengkapi ya. Ada yang saya katakan di dalam apa tugas di dalam soal UTS gitu ya, ada istilah-istilah. Ya memang saya tidak hafal gitu ya, maksudnya istilah-istilah itu, tetapi ada 3 yang memang itu teknik mencari, mencuri data, bagaimana kita
lagi ngobrol sembunyi-sembunyi merekam gitu kan, lagi ngobrol sembunyi-sembunyi memotret, itu tidak disalahkan dan tidak dipermasalahkan di dalam proses penelitian. Memang seorang peneliti itu dengan berbagai cara, tetapi memang ada etika-etikanya gitu ya. Contoh etikanya di dalam penulisan data itu, apalagi isu-isu yang dianggap itu sifatnya sensitif, itu dituliskan inisial saja gitu kan, tidak ditulis nama secara lengkap. Metode analisis data. Hmm. Analisis wacana yang metode deskriptif. Analisis wacana ini bukan ranah di sini. Analisis wacana ini di dalam media. Ya, analisis wacana ini coba dilihat lagi. Analisis wacana ini analisis naratif gitu ya. Analisis wacana ini ada di dalam teks-teks yang sifatnya itu wacana gitu kan. Di dalam media ya. Analisis isi gitu kan. Kemudian juga teman-teman eh, kalau semiotika itu berbicara tentang tanda dan simbol, oke. Terus analisis wacana itu berbicara tentang teks, baik itu teks yang tersirat maupun teks yang tersurat gitu ya. Analisis atau representasi maskulinitas di dalam film A, B, C boleh menggunakan analisis wacana gitu. Jadi apa yang diperbincangkan di dalam teks pemberitaan online contohnya ya, yang lebih tepat seperti itu. Pemberitaan online kasus Sambo atau kasus apa yang sedang hangat ya. Perceraian Desta dengan Natasha, perceraian Virgon dengan Inara Rusli gitu. Bagaimana media mengkomunikasikan informasi-informasi itu, teman-teman dianalisis wacana-wacananya itu. Nah, jadi kalau seperti ini kan saya juga agak sedih ya, agak miris gitu, teman-teman menuliskannya itu mungkin belum paham gitu ya, dan memang belum bertanya, belum berdiskusi. Keabsahan data, informasi penelitian dapat dilakukan triangulasi metodologis ya, berarti menggunakan triangulasi metode. Selain ada 3 ya, metode tadi, sumber data, dan triangulasi teori. Metode itu bisa dengan 1 wawancara, 1 observasi gitu ya, 1 wawancara, 1 FGD gitu kan. Terus bisa juga menggunakan metode yang lain, 1 kualitatif, 1 kuantitatif, ya boleh-boleh saja gitu. Sah-sah saja. Daftar pustakanya juga belum ideal gitu ya. Ini untuk catatan Mbak Delia. Mbak Yolanda, ada Mbak Yolanda di sini. Mbak kita. Nanti semuanya kebagian ya. Insya Allah setiap vikon kita sesuai dengan progres saja. Proposal penelitian, judulnya apa? Nah, ini kan dari awal juga menjadi apa namanya, kesan saya ya, first impression saya gitulah ya. Ini ada kata pengaruh kan menjadi tanda tanya buat saya. Ini kan metode penelitian kualitatif agama dalam psikologi remaja Indonesia yang mengalami depresi. Gantilah kata pengaruh itu, misalkan pengaruh agama dalam psikologi remaja. Dalam psikologi remaja, ya ada, kalau ada kata psikologi berarti berangkatnya dari psikologi komunikasi lah gitu ya. Pola komunikasi remaja, pola komunikasi eh, pola komunikasi digital gitu ya, atau psikologi komunikasi digital. Jadi bikin judul yang agak seksi gitu di dalam penelitian kualitatif. Redaksi penelitian kualitatif itu cenderung lebih seksi daripada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu lebih 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 tekstual gitu ya. Pengaruh, dampak, hubungan gitu kan. Nah, saya juga tanyakan di dalam UTS nomor 10 ada masalah-masalah yang sifatnya deskriptif, komparatif, asosiatif. Nah, masalah itu dapat kita lihat, dapat kita baca pertama kali dari judul penelitian. Jadi, gunakanlah ya kesempatan menulis judul itu gitu ya, dengan menuliskan redaksi judul yang merepresentasikan, oh ini loh masalah yang akan saya kaji gitu. Nah, ini perlu diperbaiki ya untuk Mbak Yolanda. Kemudian di sini latar belakang penelitian itu sangat-sangat kurang sekali ya. Saya minta 5-6 halaman sebetulnya gitu ya. Apa itu depresi? Bagaimana keadaan fisik dan psikis remaja di Indonesia? Bagaimana depresi? Apakah ini rumusan masalah penelitian komunikasi? Tentu bukan gitu. Nah, ini yang saya sedihkan gitu ya. Teman-teman ini kalau
menyusun proposal itu coba deh banyak-banyak mendownload proposal skripsi apa proposal penelitian kualitatif, skripsi kualitatif ya, komunikasi, tesis komunikasi kualitatif gitu. Jadi semuanya dipelajari gitu ya. Anatomi anatomi skripsi itu dipelajari. Oh, rumusan masalah itu seperti ini bentuknya. Seperti ini redaksinya gitu. Tinjauan pustaka belum dinarasikan. Pengertian depresi, penyebab ini coba lihat. Kalau kita lihat di dalam tinjauan pustaka ada 5 gitu ya. Apakah ada dari 5 ini penelitian yang sifatnya penelitian komunikasi? Saya rasa ini di luar daripada konteks komunikasi gitu ya. Jadi ini tidak masuk gitu. Ya, teorinya apa? Teori psikologi menurut ya boleh kan komunikasi itu interdisiplin ya atau multidisiplin. Jadi berangkat dari rumpun ilmu manapun boleh-boleh saja, tetapi memang ada kekhususan ya pada melihat isu-isu atau masalah-masalah komunikasi yang akan diangkat gitu. Berangkatnya dari teori psikologi, sosiologi gitu ya, dari teori-teori yang lainnya, rumpun ilmu sosial yang lainnya, filsafat, ya boleh-boleh saja. Gitu. Ini juga belum tepat menurut saya, kerangka berpikirnya juga ya begini ya, teman-teman, jenis penelitiannya dengan kualitatif dengan fenomenologi. Saya relatif kalau memberikan nilai itu tidak apa ya, tidak sebisa mungkin saya tidak memberikan nilai yang rendah gitu. Saya beli nilai segini itu ya untuk memacu semangat teman-teman sendiri gitu ya. Untuk bisa mempertahankan, oh apa sih yang kurang, oh apa sih yang salah. Apakah teman-teman memang tidak ada keseriusan di dalam mengerjakan tugas atau memang tidak ada pemahaman, tidak ada atau belum terbentuknya pemahaman yang komprehensif gitu ya tentang pengerjaan ini gitu. Kalau seperti ini kan saya juga jangan sampai membuat saya menyesal memberikan nilai besar gitu ya. Tapi teman-teman tidak bisa apa namanya mempertanggungjawabkan daripada nilai yang sudah saya berikan gitu. Ini catatan untuk Mbak Yolanda ya, tolong diperbaiki nanti ketika melihat dokumentasi Vicon siang hari ini. Sorry, sorry, sorry. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya, teman-teman ya. Ada berapa orang partisipannya ini? Ada 18 orang ya. Di akhir nanti akan saya absenkan ya, jadi tolong standby sampai akhir. Oh. Ini milik masih milik Mbak Yolanda. Pak Baha, ada Pak Baha di sini? Ada Pak Isan. Ya, ada ya. Izin saya review ya. Cukup tinggi nilai yang saya berikan. Independensi wartawan dalam kemitraan antar perusahaan pers dan pemerintah daerah studi kasus ya ini cukup baik ya redaksi judulnya dan sudah memperlihatkan masalah apa yang akan diteliti. Itu. Kemudian memang di sini saya masih belum melihat yang menggunakan footnote ya tidak apa-apa ya karena saya di awal memang tidak menjelaskan
teknis penulisan sumbernya body note atau footnote, tugas sementara oke nggak apa-apa. Tapi yang harus diperhatikan bahwa cara menulis, cara berpikir di dalam kualitatif itu adalah induktif, langsung mengarah atau membahas pada isu atau masalah yang ingin diangkat. Bagaimana wartawan menjaga independensi dalam konteks kemitraan antar perusahaan pers dan pemerintah? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi independensi? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi independensi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik? Faktor-faktor apa yang menentukan gitu ya? Mungkin kalau bisa ya nggak apa-apa sih ya kalau memang pengaruh apa. Tapi ini memang tidak bermaksud atau tidak apa ya? Tujuannya memang untuk mengarahkan pada apa sih faktor-faktor yang menentukan gitu ya. Ini boleh diganti dengan kata menentukan supaya tidak bias dengan istilah-istilah di dalam kuantitatif gitu ya Pak ya. Kemudian tujuan manfaat kita lewat dulu. Pertama, oke, nah ini sudah bagus ya. Saya ada perbedaan peneliti. Kedua juga sudah ada perbedaan peneliti, lokasi subjek dan teori, betul. Ketiga ada perbedaan. Keempatnya mana? Keempat di sini ada perbedaan. Kelima ada perbedaan. Oke, subjek. Oke, barulah dibuat. Oke, lokasi penelitian. Nah, ini lokasi penelitian, oke lah. Tapi boleh dijabarkan juga ya, sedikit dijabarkan lokasi penelitian sebelumnya di mana, penelitiannya akan dilakukan di mana, subjek penelitian sebelumnya siapa, penelitian yang akan dilakukannya siapa, teori penelitian yang sebelumnya yang digunakannya apa, teori penelitian yang akan dilakukannya itu sekarang apa gitu ya. Supaya lebih jelas. Tapi tidak perlu panjang lebar juga, cukup dilengkapi seperti itu. Nah, ini tabel penelitian terdahulu, di bawahnya perlu diberi keterangan sumber olahan peneliti gitu ya. Batasan teori dan kerangka berpikir, teori ketergantungan sumber daya, teori ketergantungan berbicara tentang apa ini? Ya, untuk membahas teori tersendiri itu perlu satu momen vikon lah ya, nanti kita simpulkan di akhir saja gitu. Tetapi ya teman-teman bolehlah meraba-raba kira-kira teori yang mana yang sekiranya itu cocok atau pas digunakan untuk mengkaji masalah yang ingin diangkat. Teori agenda setting berarti pakai dua teori sudah cukup baik gitu ya. Konsep independensi wartawan, kemitraan perusahaan, realitas di Kota Tangerang, teori ketergantungan, analisis dampak, kemitraan wartawan, teori agenda setting, analisis dampak, faktor yang mempengaruhi independensi wartawan, dampak pada independensi wartawan, dampak pada kebebasan pers berdampak atau tidak. Kata dampak ini memang sering juga ditemukan di dalam penelitian kuantitatif ya, kata dampak. Dampak hasil pada independensi wartawan ya nanti silahkanlah kalau memang sesuai dengan penelitian kualitatif sebetulnya bisa-bisa saja gitu ya. Nah ini kesimpulan, nah ini kesimpulan itu dijelaskan kira-kira gimana ya hasil sementaranya, dijelaskan, tidak ditulis kesimpulan seperti ini sumber olahan peneliti sudah betul ya, kualitatif, deskriptif kualitatif, pendekatan menekan perhatian wawancara. Kemudian subjeknya wartawan, perusahaan pers, pemerintah daerah. Oke, tidak apa-apa, asalkan memang punya aksesnya. Apa bahas punya akses ke pemerintah daerah. Objek penelitian, dampak kemitraan, oke, masalah yang akan diteliti gitu kan. Nah, ini juga tadi konsisten atau tidak. Masalah-masalah yang ditulis di sini ada di dalam rumusan masalah. Jangan sampai di dalam rumusan masalah cuma menuliskan 2 poin, tetapi di dalam kerangka berpikir itu malah melebar gitu ya, menjelaskan poin-poin yang lainnya. Wawancara, partisipatif, survei, dokumen dan arsip sekunder, oke. Wawancara. Survei itu maksudnya
Observasi ya, pra research lah ya, pra research. Survei terstruktur, analisis dokumen, studi literatur, reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan. Ini yang ya sudah umum lah ya. Triangulasinya memberi temuan dari berbagai sumber data, berarti triangulasi sumber data. Ya. Nah, ini penyusunannya juga sudah cukup baik ya, dari alfabet di depan sini gitu kan. Ya, maksud saya seperti ini ya. Sudah cukup baik. Jadi nilai yang didapatnya pun sudah cukup maksimal buat saya ya. Tuh kira-kira ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dari teman-teman semuanya di sini, dari beberapa review proposal kita pada siang hari ini, tadi dari Pak Baharudin sampai ke Pak Baha ya, berarti ada 4. Satu lagi aja ya, kita genapkan Agatha Virgi, 5 proposal di dalam sekali Vicon ya. Apakah ada catatan atau tidak ada catatan? Strategi komunikasi Humas PT Jembatan Akar Teknologi dalam meningkatkan brand awareness perusahaan startup terhadap masyarakat. Terhadap strategi komunikasi Humas dalam meningkatkan brand. Oke lah ya, ini ada dua variabel yang memang di sini yang akan dilihat itu apa? Strategi komunikasi Humas seperti apa yang menjadi masalah pertama gitu ya, dalam meningkatkan brand awareness gitu ya. Nih, awareness itu menjadi, oh sorry, ini satu, meningkatkan brand awareness di sini menjadi masalah 2 gitu kan. Nah, ini adalah kelompok apa namanya, kelompok sasaran lah yang menjadi subjek di dalam penelitian ini adalah Humas PT Jembakar Akar Teknologi ya. Ini adalah subjek gitu ya. Latar belakang ini masih belum terlihat adanya data yang disertakan. Sini ada, tetapi di dalam penulisan body note itu kalau di awal menggunakan atau menyebutkan menyertakan apa nama tokoh ya, di akhir sebelum kalimatnya juga harus disertakan, ditulis kembali ya. Rumusan bagaimana strategi komunikasi dalam meningkatkan, bagaimana upaya dalam meningkatkan brand awareness ya. Itu berarti strategi brand awareness ya berkaitan juga dengan komunikasi pemasaran lah ya. Ini juga sudah cukup relevan ya dengan judul manfaat teori. Nah, ini belum dideskripsikan ya, dari 5 tinjauan pustaka yang disertakan. Kemudian menjelaskan brand awareness. Selain itu juga teman-teman harus menyertakan grand teorinya apa. Ini belum ada grand teori ya. Strategi komunikasi Humas, apa yang disebut dengan strategi komunikasi gitu ya. Itu juga belum lengkap. Kerangka berpikir strategi Humas. Nah, ininya juga masih terlalu simpel gitu ya. Tapi ini masih bisa dikembangkan. Kualitatif, subjeknya. Peneliti akan menjadikan brand akan ada objek penelitian selama diketahui. Ini ada kata yang ya, setelah kalimat atau awal kalimat. Subjek penelitian akan melakukan langsung kepada pihak. Ya, ini subjeknya. Sumber data primer yang menggunakan pada penelitian ini wawancara di interview, itu sumber dijelaskan ya, lebih dipoin-poinkan lagi sumber data primer berikan di sini primer 1, di sini sekunder dijelaskan gitu.
supaya lebih jelas. Wawancaranya dilakukan kepada siapa, berapa orang gitu ya, dari pengembangan sumber ini apa namanya subjek dan objek tadi. Kalau satu orang humasnya dituliskan satu orang. Analisis data deduktif di mana analisisnya ya, Mas Haberman. Nah ini ya, reduksi data, hasil data atau pemaparan data sampai penarikan kesimpulan, keabsahan data atau triangulasinya belum ada ya, triangulasi belum ada, jadi belum terlalu maksimal ya. Ini catatan koreksi saya untuk Mbak Agatha ya. Berarti di Vicon kali ini kita membahas daripada 5 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Nanti di Vicon selanjutnya kita akan lanjutkan gitu ya. Tapi sebentar saya ingin menjelaskan bahwa posisi kerangka berpikir teman-teman semuanya ya, kerangka berpikir itu menjadi suatu roadmap ya di dalam penelitian itu sendiri. Jadi kerangka berpikir itu sebagai miniatur keseluruhan dari semua proses. Oh ini masalahnya, oh ini metodenya, oh ini teorinya. Cara teori bekerja itu menggunakan konsep A, konsep B, konsep C, contohnya ya. Lalu hasil daripada analisa teori berdasarkan isu yang dikaji itu menghasilkan kesimpulan sementaranya seperti ini gitu. Jadi kerangka berpikir itu tidak dibuat terpisah gitu ya. Bahkan harus dipisahkan khusus satu lembar itu hanya untuk kerangka berpikir ya. Yang lebih baik untuk lebih rapih lagi gitu ya, tidak dicampurkan walaupun kerangka berpikirnya kecil tetapi dicampurkan dengan narasi-narasi sebelumnya atau sesudahnya. Itu harap diperhatikan lagi ya. Kerangka berpikir itu harus menjawab mengapa penelitian dilakukan. Nah, itu di kotak paling atas itu harus menjelaskan setidaknya ada masalah yang akan diteliti. Lalu bagaimana proses penelitian dilakukan? Nah, di sana ada uraian-uraiannya. Oh, dari masalah itu kemudian dioperasionalkan ke dalam bagian-bagian yang lebih masuk logik lagi gitu ya. Pendekatannya ini, teorinya ini, metodenya ini. Lalu apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut? Kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa gitu. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada satu instansi atau satu fenomena atau satu realitas itu ditempatkan paling atas. Kemudian ke bawah strategi komunikasi pemasaran. Nah, yang ingin ditanyakan itu apa sih? Bagaimana sih strategi komunikasi pemasarannya? Kayak di dalam strategi komunikasi pemasaran itu ada tujuan komunikasi, sasaran komunikasi, rancangan pesan, saluran media. Nah, kita ingin membahas, mengkaji poin-poin itu. Sehingga di poin akhirnya adalah meningkatkan penjualan di Kota Bandung. Bahwa Jigoku Ramen ini terlihat ya oleh kita secara kasat mata maupun hasil riset itu memiliki grafik yang selalu naik dari waktu ke waktu. Nah, kita akan melihat seperti apa sih strategi komunikasi yang dilakukan oleh Jigoku Ramen ini gitu. Ya, sesimpel itu membuat kerangka berpikir. Ya. Itu tambahan ya. Jadi materi ke-10 cukup simpel atau cukup ringkas ya, hanya ada 8 slide berbicara tentang kerangka berpikir di dalam penelitian kualitatif ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin dikonfirmasi. Ini yang kirim ke email saya berapa orang ya? Saya tadi udah kirim Pak Isan. Oke. Selain Mbak Aida siapa lagi? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau memang tidak gitu ya, sesuai catatan tadi saya, ya silahkan diperbaiki. Bagi teman-teman yang menyimak juga, ya silahkan disesuaikan dengan apa namanya, dengan kondisi dan kualitas proposalnya masing-masing gitu ya. Oke, saya absen saja ya. Mohon maaf saya sebutkan nama langsung. Nanti bilang hadir bagi namanya yang saya sebutkan.
Pak Abdullah Mufid, Mas Ade Waluyo, Mbak Agatha Virgi, Mas Ali Iskandar, Andreas Eko, Anggita Yulinda, Ardan Arya, Ardian Prahmana, Adelia Putri Fajar. Nggak ada yang bilang hadir ya? Memang nggak hadir. Sepertinya Aman. memang tidak hadir, Pak Hadir. Oke, Amanda Pak Desriana. Adi Waluyo ada sih Pak di namanya. Cuman tadi di chat bilangnya nggak aktif karena lagi di perjalanan. Kak Adi Waluyo. Oke. Adelia Putri, Amanda, Anindika, Bintang, Hadir, Pak. Pak Baharudin, Balkis, Danang Arjuna, Danang Duyanto, Mas Darwansyah, Dedeh Alawiyah, Dwi Hadir, Retno, Pak. Dwi Retno, Edi Irawan, Elizabeth Wian, Evelyn Viviani, Fadilah Akbar, Febrina, Gladys, Hari Hadir, Subagio. Pak. Siapa Isan tadi dipanggil saya, Pak? Oh, Pak Hari Subagio sudah ada ya. Baik. Pak Iin Pandra tadi di perjalanan. Indra Dwi Putra, Mas Indra. Kemudian Mbak Korifa, Pak Dani. Oke, Evelyn hadir. Adi Waluyo hadir, Pak Isan. Iya, sudah Mas Adi. Kemudian Mbak Korifa, Mas Dani, Kusuma Dani, Mas Leonardo, Mbak Melani, Muhammad Reza Pahlevi, Pak Mustafa hadir ya tadi. Hadir Pak, hadir. Baik. Mbak Nidaul hadir ya tadi. Mbak Ni Nur Aida hadir. Mbak Purwati, Richard, Sabila, Suci Mulyani, Tasya Adinda, Tika Mutiara, Vicky Sylvia hadir ya. Hadir ya Pak Vicky. Ya. Pak Wawan, wartawan, Pak Widyo sudah hadir. Kemudian Mbak Wulan, Mbak Yosinta, Mas Yuda, Yuda Permana, Yuda Yuliardi, Mbak Yolanda, Mbak Zalfa. Sudah ya. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu dan mengikuti Vicon kita pada siang hari ini. Kita nanti akan melanjutkan ya, insya Allah nanti ditunggu saja sesuai informasi dari saya. Semuanya akan kita review ya berdasarkan urutan tadi ya baru 5, berarti kita akan melanjutkannya sisanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat melanjutkan kegiatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Terima Pak. kasih Pak